mah. Tempel di depan.
Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Indro Agung, sebagai pembicara utama di sini. Selamat datang di Manufacturing Inspiration kita. Ini yang kedua ya, ini dengan kita nanti ada berdiskusi dan sharing tentang cost reduction. Oke, sebelum kita sharing bersama-sama, ya kita dipandu oleh tim yang setia menemani kita, ada host dengan Rich dan juga ada Ele yang sebagai admin. Nanti siapa yang ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan untuk menulis di chat ya. Nanti kita akan tulis dan juga akan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Dan juga kalau ada yang ingin langsung bertatap muka dan juga sharing ya dengan kita melalui Zoom, silakan di Zoom chat juga diinfokan, juga bisa dengan menggunakan raise hand ya. Oke, kita mulai saja dengan sharing kita hari ini. Silahkan dibuka, host. Saya akan share. Oke, terima kasih. Kita akan mulai. Ya, tema kita siang ini mirip-mirip dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kita berdiskusi tentang TPM, ya. Nah, sekarang hari ini kita mengangkat tema yang tidak kalah menarik, yaitu dengan judul Why Cost Reduction Can Not Run Smoothly. Ya. Mengapa judul ini menarik dan menjadi perhatian kita ya di Integrity Training Consulting, karena seringkali di dalam perjalanan kita memberikan training-training, project development, pertanyaan-pertanyaan ini muncul ya. Mengapa ada cost reduction sudah dijalankan di berbagai perusahaan, tools-nya sudah dikenal, tool-nya sudah pernah dijalankan, tetapi impact-nya itu tidak ada atau bahkan berjalannya juga tidak lancar ya.
Oke, sesi ini akan saya awali dengan tentang materi-materi, mungkin kurang lebih 30-40 menit. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Di dalam perjalanan saya memberikan presentasi. Silakan kalau ada yang ingin pertanyaan, silakan ditulis ke admin kita. Ya. Oke, kita pertama kita ingin tahu dulu dari pendaftar register yang masuk, kita ingin tahu apa saja yang diinginkan di dalam webinar kita kali ini. Ya. Ini adalah bermacam-macam. Yang pertama adalah kita semua ingin tahu ya tentang apa itu cost reduction, terus kemudian tools-nya apa, knowledge-nya seperti apa, dan yang lebih penting adalah di dalam proses menjalankan cost reduction itu seperti apa gitu ya. Ya, yang kedua ada juga yang ingin mengetahui bagaimana cost reduction itu digunakan pada saat meeting coordination ya, meeting koordinasi antar departemen dan juga untuk menambah pengetahuan ya. Dan juga ada yang menginginkan untuk ada ide-ide baru di dalam menurunkan biaya-biaya produksi ya, karena cost reduction memang banyak sekali dilakukan di produksi, tapi sebenarnya tidak di produksi saja ya. Nanti kita bisa bahas lebih detail di dalam slide berikutnya. Nah, kemudian nah ini yang paling penting, ada beberapa dari peserta kita yang menanyakan tentang solusi yang jelas ya, bukan hanya sekedar product knowledge sharing saja ya. Ini karena banyak sekali tools untuk processing reduction ini, cost reduction ini ya kan, tetapi seringkali kita hanya mengenal atau mempelajari tentang product knowledge-nya saja, tetapi how to-nya atau bagaimana mengerjakannya produk cost reduction itu tidak dikenali ya gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada yang ingin tahu cara untuk melakukan cost reduction dengan tepat dan efektif itu seperti apa ya. Terus kemudian yang berikutnya ada yang ingin tahu proses reduction cost itu seperti apa sih ya. Prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Kemudian ada yang ingin mengetahui tentang cost reduction ini ya kan, itu untuk biaya operasional, pengendaliannya seperti apa. Dan ini bagus yang terakhir untuk penyusunan anggaran perusahaan. Mengapa yang terakhir ini saya katakan bagus? Karena cost reduction itu sebenarnya bukan suatu tindakan atau suatu kegiatan yang sporadik, tetapi sebenarnya cost reduction itu harus menjadi suatu tindakan aktivitas yang komprehensif ya. Jadi saya sering katakan cost reduction itu harus dikerjakan, diselenggarakan harus dengan by design ya, bukan dengan hanya praktikal semata, tapi harus dengan by design gitu. Seperti apa nanti akan kita pelajari di dalam slide berikutnya. Oke. Nah, mengawali dari diskusi kita tentang cost reduction ini ya. Ada hal yang sangat penting di dalam menjalankannya, itu kita harus mengetahui tentang cost organization itu sendiri ya. Jadi mengapa ini penting? Saya ulangi lagi. Jadi biaya organisasi ini seringkali tidak dikenali oleh banyak orang di dalam satu perusahaan ya, terutama di manufacturing. Mohon maaf, ini cost organization di sini itu saya buatkan berdasarkan pengalaman saya di manufacturing. Tapi kurang lebih kalau non manufacturing nanti kurang lebih sama ya. Tinggal sedikit-sedikit aja, misalnya non manufacturing nggak ada material cost ya. Atau mungkin ada yang manufacturing tetapi dia tidak menjual, berarti marketing dan distribution cost-nya hilang. Tetapi kurang lebih seperti itu semuanya ya. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena biasanya ya tidak jarang perusahaan itu yang memahami tentang cost organisasi di sini atau biaya organisasi ini hanya orang manajemen atas saja ya. Terus kemudian hanya orang akunting saja. Nah, ini banyak terjadi di beberapa perusahaan. Bahkan saya sering menemui di klien-klien saya, kalau soal biaya itu sedikit agak close ya. Atau bahasanya di beberapa perusahaan malah kalau ngomongin cost itu
itu adalah hal yang tabu gitu, tanda petik ya, tanda petik tabu gitu ya. Artinya apa? Biaya itu yang tahu hanya orang-orang tertentu lah atau level-level tertentu. Nah, ini sebenarnya di dalam apa namanya penyelenggaraan cost reduction yang by design itu tidak betul ya, tidak betul. Nah, mengapa saya katakan tidak betul? Karena apa? Biaya organisasi ini harus dikenali sampai dengan level bawah. Ya, paling enggak mungkin kalau di manufacturing level leader atau supervisor itu harus tahu. Tidak perlu mengetahui angkanya, tidak perlu. Ya, nanti saya apa namanya? Saya ajarkan trik-triknya bagaimana merubah dari angka ya menjadi suatu indeks tertentu di dalam suatu apa namanya? Level organisasi ya. Jadi ini yang saya pentingkan. Jadi kalau ada di Bapak Ibu sekalian masih belum membuat cost organization atau sudah membuat tetapi tidak di-share sampai ke level bawahnya, mungkin bisa dicoba, bisa dimulai bagaimana kita menyelenggarakan mengeksekusi dari cost apa namanya ini penurunan cost ini dengan sampai tertrigger sampai ke bawah ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang ini biaya organisasi ya. Saya pikir mungkin kalau orang akunting finance sudah tahu, tetapi non juga harus sedikit belajar. Meskipun saya juga asalnya memang bukan background saya bukan dari akunting finance, tapi orang manufacturing harus tahu biaya organisasi ya. Nah ini bisa saya katakan di sini ya, product price itu merupakan total produk semuanya. Jadi artinya harga yang dijual, termasuk di dalamnya ada profit dan sebagainya. Nah bisa saya bagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama product price itu salah satu komponennya adalah variable cost. Mengapa apa yang termasuk variable cost? Variable cost di sini yang termasuk variable cost itu adalah material cost dan turunannya. Ada supplementary, ada rejection material dan sebagainya ya. Jadi contoh misalnya kalau di manufacturing ya bahan bakunya, kartoningnya, packagingnya dan sebagainya. Atau supplementary-nya, misalnya ada packingnya, ada capnya, ya. Termasuk juga losses yang muncul, reject daripada material dan sebagainya. Ini saya katakan di sini di dalam diskusi kita itu saya kategorikan menjadi variable cost. Nah, mengapa kok dinamakan variable cost? Karena di beberapa perusahaan, itu termasuk fixed Pak. Ya. Nah, di sini kita buat kesepakatan bersama yang saya maksud dengan variable cost di sini adalah biaya yang bervariasi. Artinya apa? Kalau kita ingin menghasilkan barang 1000, output 1000, pasti raw materialnya juga harus 1000. Kalau kita ingin menghasilkan jumlah produk 1 juta, material cost-nya, bahan bakunya juga harus equal dengan 1 juta. Nah, ini yang saya namakan dengan variable cost. Nah, lawannya apa? Itu dengan fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap. Biaya tetap ya, yang di bawahnya yang warna hitam ini di sini. Ya, artinya apa? Belum tentu kita memproduksi 1000 itu katakanlah karyawannya lah. Karyawannya perlu orang 100. Belum tentu kalau kita membuat produk dengan jumlah 1.500, karyawannya kita itu tetap 100. Mungkin karyawan kita itu akan tetap 100. Nah, itu yang oleh karena itu saya katakan dengan fixed cost ya. Seperti ya sedikit ada perubahan sedikit-sedikit tapi tidak terlalu linier, perubahannya tidak selinier variable cost. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah marketing and distribution cost di sini ya. Biaya marketing, terus kemudian biaya distribusi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah profit ya, di situ saya masukkan bagian daripada product price. Jadi ada 3 bagian, saya ulangi lagi, ada variable cost, fixed cost, terus kemudian marketing dan distribution, dan juga ada komponen profit ya. Nah, ini salah satu gambaran kita di awal tentang bagaimana kita mengeksekusi cost reduction itu. Pak, apakah boleh ini model yang lain? Silakan, ini hanya salah satu perspektif yang biasa saya gunakan di dalam develop suatu perusahaan. Ya. Nah, ada yang menarik yang hijau di situ, added value. Nah, itu sangat penting di situ, karena apa? Dengan added value itu disebut kita bisa mengolah seberapa besar profit yang akan kita dapatkan.
semakin besar added value kita, akan semakin besar juga kemungkinan profit yang akan kita peroleh. Ya, jadi kalau added value-nya rendah, ya, itu mungkin akan mendapatkan profit yang rendah, ya, seperti itu. Ya, ini, nah, added value ini, added value ratio, artinya added value ratio itu adalah biaya atau added value ini terhadap produk price, ya. Ini di setiap perusahaan itu beda-beda, berbeda-beda, ya. Ada yang added value-nya sangat besar sekali, ya. Contoh kalau dari pengalaman saya yang cukup besar untuk saat ini itu food industry itu added value-nya besar, ya. Terus kemudian di bawahnya mungkin sedikit otomotif, ya, otomotif itu juga lumayan besar. Terus kemudian menurun lagi di bawahnya, mungkin di bawahnya ada electrical, itu lebih di bawahnya lagi added value. Yang paling kecil apa? Yang paling kecil ya yang saya tahu ya tentang manufacturing kain, benang, itu mungkin kecil, ya. Nah, ini yang harus dipahami karena apa? Strategi daripada kita cost reduction itu juga terpengaruh dari bisnis profil kita, ya, macam-macam di situ, ya. Oke, itu kurang lebih biaya bagian daripada cost organization yang kita buat menjadi fondasi kita di dalam diskusi kita siang ini, ya. Oke, nah selanjutnya kalau kita ingin cost reduction, sebenarnya cost reduction itu fungsinya apa sih, gitu. Nah, ini yang seringkali terlewatkan oleh banyak pihak, ya. Nah, karyawan sendiri pun sebenarnya kadang-kadang mengeksekusi cost reduction itu dia nggak tahu sebenarnya ini arahnya apa sih, gitu, ya. Tetapi ini yang perlu dipahami, sebenarnya cost reduction itu tidak lain adalah untuk meningkatkan PL, profit and loss, atau keuntungan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya angkat yang biasanya kita lakukan, ya. Kalau kita ingin meningkatkan PL daripada suatu company ini, kalau dari perspektif saya itu ada 4 cara, ya. Nah, yang pertama ini adalah meningkatkan sales. Artinya apa? Perusahaan tersebut tidak peduli dengan biaya-biaya material cost, manufacturing cost itu tidak diperdulikan, ya. Tetapi yang paling penting adalah meningkatkan sales. Salesnya dihajar terus, digempur terus, ya. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang retail, ya. Misalnya contoh consumer goods, ya, seperti itu, ya. Itu banyak melakukan meningkatkan PL-nya di sini atau profit-nya di sini itu dengan meningkatkan sales, ya, dengan diskon, model bermacam-macam, model diskon atau segala macam. Nah, itu adalah meningkatkan sales, ya. Pertama, itu adalah cara pertama meningkatkan PL, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menurunkan variable cost. Nah, di sini sudah dimulai, ya kan, menurunkan variable cost di sini berarti sama saja kita sudah melakukan cost reduction daripada variable cost itu sendiri, ya. Jadi variable cost-nya kita turunkan. Nah, kita sudah tahu variable cost tadi adalah merupakan biaya dari bahan baku dan turunannya. Nah, model-modelnya seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa, nah, itu nanti Anda akan lebih detail kita pelajari di tools-tools untuk menurunkan biaya material cost. Ada yang kebijakannya, ada kita menggunakan biaya VE project. Pernah dengar ya VE project? VE project itu adalah value engineering project. Jadi artinya bagaimana membuat suatu bentuk raw material itu yang betul-betul mempunyai nilai, ya. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di sesi tersendiri, ya. Nah, oke. Yang ketiga adalah menurunkan biaya distribution cost di sini, ya, atau marketing and distribution cost, ya. Saya agak bagi karena marketing itu lebih banyak menjualnya, saya lebih menekankan di sini bagaimana cara menurunkan distribution cost-nya di sini. Nah, ini adalah salah satu pendekatan bagaimana meningkatkan profit, ya. Banyak cara dilakukan dengan tools-tools yang ada. Yang sering dilakukan yaitu adalah dengan distribution cost di sini adalah dengan misalnya
kita mengadopsi konsep dari supply chain management gitu ya, SCM. Itu termasuk daripada bagaimana menurunkan biaya distribusi. Ya. Nah, kemudian yang paling terakhir di sini itu adalah dengan menurunkan fixed cost. Nah, ini kalau di manufacturing biasanya banyak yang berfokus di sini. Ya. Banyak berfokus di fixed cost-nya diturunkan. Karena apa? Komponen fixed cost di sini yang paling banyak. Ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ya, saya kasih warna dulu ya, pointernya di sini. Pertama, di sini ada processing cost di sini. Processing cost ini yang paling banyak, ya, biaya produksinya, kemudian jumlah tenaga kerjanya, terus kemudian kapasitas mesinnya dipercepat, bertambah. Itu adalah caranya bagaimana menurunkan fixed cost, ya, seperti itu. Atau kemudian menurunkan failure cost di sini, atau biaya kecacatan, atau biaya quality, biaya kegagalannya. Nah, itu biasanya dilakukan di situ dengan quality up project dan sebagainya. Atau dengan electricity water di sini kita turunkan. Transportation cost kita turunkan, biaya transportasi barang, terus kemudian biaya transportasi karyawan dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini expenses biasanya yang paling cepat, yang paling paling mudah dilakukan untuk menurunkan ada cost reduction adalah menurunkan expenses, ya, artinya biaya yang munculnya tidak selinier material cost, ya. Jadi biaya misalnya biaya catering, terus kemudian ada biaya perjalanan, ada biaya ATK dan sebagainya, itu termasuk expenses cost. Biasanya yang disasar di sini dulu, ya. Nah, terus kemudian ada depresiasi di situ, ya. Nah, ini adalah salah satu bagian bagaimana kita meningkatkan daripada PL, ya, profit and loss itu sendiri. Dan sebenarnya PL, pendekatan untuk meningkatkan PL ini sendiri sebenarnya salah satu bagian daripada menurunkan biaya proses tersebut, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita memahami tadi structure daripada biaya kita, nah, kalau kita ingin mereduksi biaya, ya, cost reduction activity kita lakukan, ya. Nah, awal yang harus kita ketahui, kita kenali, ya, itu adalah perspektif terhadap cost itu sendiri, ya. Mengapa ini saya sampaikan? Karena seringkali saya jumpai di klien-klien saya, ya, yang saya temuin, ya kan, ini tentang cost itu cara pandangnya, perspektifnya itu sangat berbeda-beda. Nah, ini yang harus dikenali dulu, disamakan dulu persepsinya antara manajemen dengan yang turunan ke bawahnya, subordinate ke bawahnya, ya, manajer, supervisor dan sebagainya. Karena ini penting, karena kadang-kadang cost reduction itu hanya nama saja, tetapi eksekusinya tidak jalan, atau eksekusinya jalan, tetapi hasilnya tidak sama dengan ekspektasi yang diinginkan oleh pemangku jabatan di atas. Oleh karena itu, penting pertama kali harus kita ketahui, Bapak Ibu tanyakan, sebenarnya yang dinamakan cost yang ingin diturunkan, itu bentuknya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Itu paling penting, ya. Nah, ada yang sering menamakan, oh ya, kalau saya cost reduction itu sebenarnya indikasi saya jelas kok. Apa itu? Duit saya di bank itu nggak ada kesulitan. Apa? Manajemen cash flow kita itu nggak terganggu. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang menamakan cost reduction, itu parameternya, ya kan? Instrumennya yang dilihat itu adalah angka overtime. Saya ada 4 tahun yang lalu, ya kan? Ada satu direktur dari klien saya yang hanya melihat cost reduction itu adalah hanya melihat dari besaran daripada lembur. Ketika saya tanya dengan kebetulan Bapak, ya, Pak, kenapa kok harusnya? Simple, Pak. Ya. Karena apa? Order di kita itu stabil kok, paling naik turunnya sedikit. Ya. Jumlah tenaga kerja sudah saya batasi. Nah, sehingga apa? Saya hanya ingin melihat lemburnya berapa. Kalau lemburnya gede, berarti problem. Nah,
ini yang harus salah satu dari beberapa pemahaman perspektif yang harus kita kenali. Yang diinginkan cost diturunkan itu yang mana? Kita harus tanya seperti itu. Atau ada juga perusahaan yang hanya melihat biaya yang ingin dikurangi itu dari biaya overhead-nya saja. Listrik, air, pemakaian gedung, dan sebagainya. Hanya itu saja. Mengapa kok hanya melihat itu aja? Ya itu tergantung daripada pemangku kebijakan masing-masing. Ya. Atau ada satu klien saya lagi, itu hanya melihat cost reduction-nya, itu hanya melihat dari bahan baku saja. Ketika saya ajak ngobrol, mengapa kok harus yang dilihat hanya bahan baku? Ya Pak, karena bahan baku itu harganya sangat fluktuatif. Kita nggak bisa kontrol. Nah, kita ingin mengontrol itu, kita ingin mereduksi biaya harga bahan baku tersebut. Ya. Nah, ini adalah beberapa perspektif yang sering dipahami oleh pemangku jabatan. Nah, tugas kita di level eksekusi atau bahkan kita ada di posisi puncak, kita harus betul-betul clear sampai ke bawah yang kita inginkan turun itu yang mana. Atau ada beberapa perusahaan yang menganalogikan ya cost turun itu adalah ya profitnya tidak menurun gitu ya. Profitnya tidak menurun. Jadi profitnya itu naik terus gitu, seperti itu ya. Jadi kalau profitnya turun tiap bulan dia menerima PL report daripada akunting, dilihat, oh profit saya menurun, oh berarti saya masalah, saya harus cost reduction. Seperti itu. Nah, terus ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu, Pak, bedanya cost reduction sama cost cutting itu apa? Gitu. Nah, ini juga berbeda-beda perspektifnya. Kalau saya sendiri memahami, kalau cost reduction itu tadi adalah biaya yang betul-betul secara progresif harus kita turunkan. Tapi kalau cost cutting itu adalah pemanggalan biaya. Jadi kita nggak usah melakukan observasi, penelitian, kemudian penyelidikan bermacam-macam, langsung potong. Apakah ada seperti itu? Ada. Saya pernah menemui kurang lebih 4 tahun yang lalu suatu perusahaan komponen otomotif, namanya nggak usah saya sebutkan ya. Kalau jelek pasti nggak saya omongkan, tapi buat pembelajaran saja bagi kita semua. Tetapi kalau ada suatu perusahaan yang eksekusinya bagus, akan saya beritahu perusahaannya apa ya. Nah, ini berbicara dengan cost cutting. Ini ada suatu kejadian sekitar 4 tahun yang lalu, ya, karena mungkin Bapak Ibu sekalian yang Jabodetabek, mungkin Kerawang Bekasi masih ingat ya, yang kita labor cost-nya naik 20% berapa tahun berturut-turut itu kan akhirnya menjadikan processing cost-nya, biaya prosesnya melonjak tinggi. Nah, ada satu direksi di satu perusahaan yang saya develop sendiri ya. Saya develop hampir 9 bulan di awal, hasilnya bagus. Nah, berikutnya mereka melakukan cost cutting. Apa? Cost cutting-nya adalah biaya tenaga kerjanya di-cut semua. Artinya apa? Menggunakan biaya tenaga kerja yang di luar kebiasaan. Memang itu harga biaya prosesnya, biaya labor cost-nya itu dipotong hampir bisa 40%. Nah, itu yang dinamakan cost cutting. Kalau cost cutting ya kebijakan aja, potong, tidak ada pembelajaran, tidak ada penyelidikan segala macam. Tetapi efeknya seperti apa? Kalau cost cutting saat itu juga dirasakan. Tetapi untuk long term, cost cutting itu sangat berbahaya di dalam segi organisasi daripada perusahaan itu sendiri ya. Nah, ini berbicara tentang cost reduction dan cost cutting ini tadi ya. Oke, kita next ke slide berikutnya ya. Sehingga dari diskusi kita tadi dari 3 slide tadi ya, kita bisa baca sebenarnya mengapa sebenarnya cost reduction itu tidak bisa bergerak atau tidak bisa dieksekusi dengan lancar ya, tidak smooth ya. Pertama, ini adalah penyebab pertama ya dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, pertama adalah organisasi tersebut tidak mengidentifikasi atau tidak bisa mengidentifikasi cost yang jelas. Apakah ada? Ada. Ada beberapa perusahaan yang tidak mempunyai
cost organization yang jelas. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua yang menjadikan cost reduction tidak bergerak secara lancar ya. Ini adalah minta hasil cost reduction itu secara cepat, instan. Besok harus cost reduction. Bulan depan cost reduction harus turun berapa persen. Nah, ini yang menjadikan kelihatannya cost reduction tahapannya jalan, tetapi hasilnya tidak ada. Artinya tahapannya jalan ya. Oh ya, cost reduction itu kita punya tools, katakanlah kita melakukan ada kegiatan SGA ya, small group activity. Kita membuat menggunakan tools misalnya QC7 tool ya. Itu ada Pareto chart, ada grafik dan sebagainya. Tahapannya itu jalan. Kegiatannya jalan, tetapi ya kan hasil daripada kegiatan itu tidak ada. Mengapa? Ini tadi kadang-kadang manajemen itu meminta hasil cost reduction yang sangat cepat dan instan. Nah, ini tidak bisa. Cost reduction tidak bisa dikerjakan secara cepat, ya. Nah, tidak bisa instan. Kalau ingin cepat seperti apa? Cost cutting tadi. Misalnya biaya makan potong dari 15.000 menjadi 10.000, itu cost cutting. Seperti itu. Itu cepat bisa, ya. Tapi kalau cost reduction akan sulit, ya. Jangan sampai terjebak ke kegiatannya jalan ya, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa dihasilkan dengan baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, bingung menggunakan tools yang mana. Nah, ini sering ya. Kita mempelajari cost reduction itu toolsnya sangat banyak. Ya, ada yang sering berapa setahun yang lalu saya banyak diminta memberikan training tentang judulnya adalah root cause analysis. Ketika saya training berlangsung, Pak, mengapa kok ingin root cause analysis? Oh, karena kita ingin menurunkan biaya produksi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang tools tersebut itu bisa dipakai memang, tetapi tidak tepat untuk mengeksekusi suatu masalah. Ini sering terjadi ya. Terus kemudian mirip-mirip yang dengan nomor 3, nomor 4 adalah salah menggunakan atau bahkan memaksanakan tools yang ada. Ingat, tools yang ada di manufacturing atau di penyelenggaraan perusahaan itu digunakan salah pun itu bisa ada hasilnya. Contoh misalnya kita ada di dalam QC7 tool ada salah satu konsep yang namanya fishbone analysis ya, atau diagram tulang ikan, atau Ishikawa diagram ya, nama lainnya ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk mencari root cause-nya. Ada sesi bagaimana mencari root cause-nya ada. Nah, kadang-kadang eksekusinya di situ itu tidak mendapatkan root cause yang benar. Aktivitasnya ada, tetapi keputusannya, endingnya itu tidak bisa, tidak tepat ya. Nah, ini yang salah yang saya katakan salah menggunakan atau memaksakan tools yang ada. Nah, bagaimana caranya? Perlu latihan, perlu mentoring, perlu tanya ke atasan-atasan yang sudah melakukan. Ya, Pak, alat ini, tools ini sebenarnya cocok nggak untuk ini? Alat ini cocok nggak tools untuk ini? Ya, nanti ada berbagai macam tools, nanti kita pelajari secara singkat ya. Saya ingin menggambarkan seperti itu. Untuk yang nomor 3 dan 4 ini seringkali saya analogikan seperti ini. Contoh mungkin ini ya, sering saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menancapkan paku di tembok, gitu. Alat yang tepat apa, Bu? Palu ya, martil ya. Pertanyaannya, kalau kita hanya mempunyai tang, obeng, atau bahkan batu, bisa nggak untuk menancapkan paku ke dalam tembok? Bisa. Menancap tidak? Menancap. Tetapi hasilnya tidak sebagus menancapkannya kalau dengan menggunakan palu. Nah, ini kadang-kadang yang
analogi yang sering saya pakai ya. Kadang-kadang tools itu kita pakai tetapi kita tidak tepat sasaran. Ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih analoginya ya. Terus kemudian yang kelima, kurang atau tidak memahami cost structure atau biaya organisasi seperti yang tadi. Nggak paham. Padahal kalau dari pengalaman kita ya kan, sampai ke level leader dari suatu perusahaan itu harus paham tentang biaya organisasi. Ya, bagannya ya, saya katakan bagannya harus tahu. Ya. Jadi bukan menjadi suatu yang tabu orang leader itu mempunyai paham tentang cost organization. Tidak. Ya. Orang di sana seperti yang tadi saya sampaikan di depan tadi, tidak ada angkanya sama sekali, tapi yang paling penting adalah bagannya. Nah, yang kemudian yang keenam yang menjadikan tidak berjalan dengan mulus ya cost reduction kita, itu adalah tentang problem solving tekniknya itu tidak punya, atau problem solving tekniknya itu tidak terlatih. Apa problem solving teknik? Banyak sekali ya. Nanti contoh-contohnya ada di slide saya berikutnya, itu banyak. Tetapi ini yang biasa orang ingin mencari trainingnya ya, seperti tadi ada root cause analysis, ada PDCA, terus kemudian ada macam-macam ya, problem solving teknik itu pun banyak sekali ya. Tetapi setelah mempelajari tekniknya, cara mengerjakannya di lapangan, eksekusinya, ini nggak tahu caranya, atau bahasanya kalau sering rekan-rekan saya, tim saya itu menyampaikan adalah how to-nya, caranya itu nggak tahu caranya. Ya. Akhirnya apa? Mencari-cari. Ya. Atau dia tahu, mereka tahu cara menggunakannya, tetapi kurang terlatih. Kurang terlatih, artinya kurang terlatih ini adalah artinya kurang terlatih itu apa? Ya sering ini jarang menggunakan atau jarang ada kegiatan untuk cost reduction atau jarang melakukan kaitan seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi pemahaman dari pemangku jabatan organisasi ya kan. Problem solving teknik itu harus sering dilakukan. Bapak Ibu jangan berharap hanya satu orang, dua orang paham, tahu trainingnya, ikut trainingnya, setelah keluar dari training langsung bisa. Belum tentu. Harus sering dilatih. Ya. Dari pengalaman saya seperti itu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah tidak terbukanya manajemen tentang cost organization perusahaan. Hampir mirip yang nomor 5 ya. Manajemen yang nggak terbuka ya. Ya, menganggap adalah biaya organisasi atau bahkan sampai profit and loss itu adalah hal yang tabu ya. Nah, kita harus buka, meskipun membukanya nggak detail ya kan, nggak sampai dengan PL atau profit atau loss daripada perusahaan ya. Nah, kemudian yang berikutnya nyambung dengan yang nomor 6 tadi. Nomor 8 adalah improvement culture yang tidak dibangun dengan baik. Ya. Ini menjadi masalah utama di banyak perusahaan ya. Saya seringkali diundang di berbagai perusahaan untuk memberikan training. Terus kemudian seminggu, 2 minggu setelah itu saya ditelepon kembali oleh HRD-nya atau bahkan dengan direksinya, Pak, kok yang Bapak ajarkan kok nggak jalan semua? Karena apa? Ini tadi, improvement culture-nya tidak dibangun. Inilah yang menjadi problem utama, mengapa cost reduction tidak berjalan dengan lancar. Salah satunya atau penyebab terbesarnya adalah perusahaan tersebut ya tidak membangun improvement culture ini. Padahal improvement culture ini ya kan, ini sangat penting di dalam roda organisasi perusahaan, itu sangat penting. Ya. Bapak Ibu mungkin boleh saya share ya. Perusahaan sebesar Toyota pun ya, itu sampai sekarang pun itu mempunyai kegiatan-kegiatan improvement culture ya, yang biasanya yang dikenal adalah QCC ya, atau GKM ya, yang kalau Indonesianya, bahasa Indonesianya sering kita istilahkan GKM. Nah, itu adalah suatu pembangunan improvement culture. Karena apa? Cost reduction nanti di halaman berikutnya akan saya jelaskan. Improvement culture itu adalah suatu pembangunan budaya.
Mengapa ini sangat penting? Karena apa? Cost reduction itu juga harus dilakukan by design, bukan secara sporadik jalan. Tidak bisa cost reduction ya seperti itu. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 8 hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang mengapa way cost reduction tidak bergerak secara lancar. Ya. Oke, next berikutnya slide ya. Nah, melanjutkan tadi cost reduction tidak mempunyai tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya apa? Cost reduction yang dilakukan itu tidak mempunyai efek atau tidak mempunyai impact ke company. Mirip-mirip dengan yang kemarin minggu lalu kita diskusi tentang PPM ya. Nah, mengapa? Apa penyebabnya? Yang pertama adalah misobservation pada saat melakukan observasi cost organization. Ini dengan catatan organisasi tersebut sudah membuat cost organization-nya. Nah, mereka gagal. Kenapa nggak gagal? Ya karena nggak terbiasa. Karena technical skill mereka untuk mengobservasi suatu problem, suatu waste, itu tidak mempunyai. Atau bahkan saya pernah menemukan ini di beberapa perusahaan. Sampai ke level direksi pun, ketika kita observasi dan kita ungkap permasalahan yang muncul itu ditentang, ditolak, dibantah. Nah, ini yang menjadi masalah besar, ya. Karena apa? Cost reduction itu observasinya pasti harus memunculkan masalah yang muncul di dalam proses produksi kita. Kalau masalah nggak muncul, cost reduction nggak akan bisa dikerjakan. Ya, jadi ini perlu perubahan pola pikir daripada kita semua, termasuk terutama di pemangku jabatan, bahwa waste, kalau kita kenal di Lean, ya kan, pemborosan masalah itu harus diungkapkan. Kalau setelah diungkapkan, baru kita akan reduksi, ya seperti itu. Oke, yang kedua adalah aktivitas cost reduction bukan pada akar permasalahan yang ada. Ya, artinya adalah cost reduction di sini, ya, itu dilakukan, tetapi sebenarnya masalahnya bukan berada di masalah tersebut. Jadi misalnya masalahnya di A, gitu ya. Nah, kita melakukan cost reduction di B atau di C, gitu. Akhirnya apa? Nggak ada efeknya. Nah, ini yang sering kali saya menemukan, ya, seperti itu. Contohnya, kalau kita anggap QCC itu menjadi suatu kegiatan untuk cost reduction, ya. Saya pernah menemukan mendiskusikan ini ke satu perusahaan. Saya tanya, QCC-nya ada berapa? Oh banyak Pak, kita ada 15. Setelah kita diskusikan, ya kan, itu tidak ada satupun dari tema QCC itu link dengan masalah yang dihadapi oleh company tersebut. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah. Mengapa cost reduction itu tidak mempunyai efek? Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah diimplementasikan secara sporadik. Nah, ini tadi. Ya. Ingat, cost reduction itu kalau ingin mendapatkan efek yang besar harus dilakukan by design. Nggak bisa dikerjakan sporadik. Saya minta bulan depan itu harus seperti ini. Saya minta minggu ini harus seperti ini. Tidak bisa. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hanya fokus pada implementasi cost reduction atau productivity up tools, tidak melihat atau mengukur dampaknya. Ini tadi yang seperti saya sebutkan, ya. Jadi fokusnya hanya mengimplementasikan tools, fokusnya hanya mengimplementasikan alat-alat untuk alat-alat atau kegiatan untuk menurunkan biaya produksi atau menurunkan cost, tetapi dampaknya itu tidak diukur, tidak dilihat, atau diukur tapi tidak dibandingkan dengan apa yang diinginkan oleh company. Nah, ini seringkali saya menjumpai seperti itu, ya. Jadi kelihatannya contoh misalnya, oh Pak, downtime kita itu sudah turun kurang lebih 20%, Pak. Ya. Tapi setelah dilihat kok dari company-nya tidak ada efeknya, nggak taunya apa, ada permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan seringkali kita hanya fokus pada
implementasi atau kegiatannya, tetapi tidak tidak mengukur hasil secara keseluruhannya. Ya. Oke, ya yang kelima, mengapa cost reduction tidak mempunyai efek ya? Yang berikutnya adalah tidak strukturnya bagian cost reduction dari superior dan subordinate. Mungkin nanti akan lebih jelas di bawahnya. Jadi artinya di sini cost reduction itu harus mempunyai struktur yang jelas dari pucuk pimpinan sampai ke level ke bawah. Itu harus punya target yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa. Contoh misalnya, ini yang sering dilakukan banyak perusahaan ya gini. Kalau saya sering masuk suatu perusahaan itu ya, ada suatu banner di atas itu. Bulan ini atau tahun ini kita harus bisa menurunkan quality reject sebesar 5%. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sudah tepatkah slogan yang ada di banner tersebut? Pasti banyak yang ngomong, oh sudah tepat Pak, yang seperti itu Pak. Tapi kadang-kadang kita lupa. Yang mengeksekusi di bawah, itu nggak tahu caranya menghitung 5% itu dari mana. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya, kita lihat. Nah, terus bagaimana caranya? Apakah dihilangkan saja? Tidak. Tetapi itu menjadi tugas daripada layer-layer di bawahnya untuk mendeskripsikan, untuk menuangkan ke bawahan-bawahan target-target yang mendukung ke arah tadi, misalnya contoh menurunkan quality reject sampai menjadi 5%. Misalnya sebelumnya 8% atau 7% atau yang lain ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tidak terstruktur bagian cost reduction-nya ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak terlibatnya pucuk pimpinan atau manajemen dalam mengelola aktivitas cost reduction. Artinya di sini kadang-kadang ya kan, namanya pucuk pimpinan manajemen itu tinggal terima bersih ya. Tapi sebenarnya tidak begitu ya kan. Pucuk pimpinan ya kan itu juga harus membuat suatu kebijakan atau membuat suatu goals. Ini loh saya ingin mendapatkan sekian. Nah, ini perlu. Atau kadang-kadang ada suatu pucuk pimpinan yang dia overlapping. Dia menentukan target, tapi sebenarnya targetnya itu bukan milik dia, tetapi miliknya leader atau bahkan kadang-kadang miliknya operator. Ya. Nanti kita bahas di slide kita berikutnya. Nanti ada bahasan yang namanya goals roll down. Nanti kita bahas sedikit di situ ya. Nah, ini tentang cost reduction tidak mempunyai efek. Mengapa permasalahannya? Ya. Oke, next slide. Nah, ini slide berikutnya adalah kita berdiskusi tentang apa yang harusnya kita lakukan ya supaya cost reduction itu bisa berjalan dengan mulus, kemudian ada impact-nya ke company dan sebagainya ya. Pertama yang harus kita lakukan observasi yang tepat pada cost organization dan area ya. Jadi kita harus tepat. Caranya bagaimana? Nanti kita sedikit brief ya tentang bagaimana cara observasi yang tepat ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, cost reduction is an activity by design, not sporadic activity. Nah, artinya apa? Cost reduction ini memang harus didesain. Sama halnya kita mendesain suatu produk atau cost reduction, sama halnya dengan kita membuat mendesain suatu struktur organisasi. Nah, cost reduction itu juga harus didesain seperti itu, ya. Bukan suatu kegiatan yang liar atau hanya sporadik, gitu. Atau bahkan yang tadi sampaikan cost cutting itu, enggak seperti itu, ya. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, cost reduction, ya, goals yang terstruktur. Ya, ini penting, ya. Kenapa? Goals-nya harus terstruktur. Nah, nanti kita akan sedikit jelaskan dengan menggunakan satu konsep yang sangat bagus sekali ya untuk menurunkan goals di sini, yaitu namanya goals roll down. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya cost reduction dapat berjalan dengan lancar ya. Ini penting nomor 4, progressive control yang kuat. Hati-hati, cost reduction itu tidak dikerjakan, itu tidak masalah. Tetapi hasilnya
profit and loss-nya tidak bergerak. Ya. Sehingga apa? Kontrol harus betul-betul kuat. Dari siapa? Dari atasan. Dari siapa? Dari departemen yang bertugas untuk mengontrol cost reduction. Ya. Ini saya jarang sekali menemukan suatu perusahaan yang mempunyai departemen yang fungsinya untuk mengelola atau meng-guide ya tentang cost reduction. Padahal ini sangat penting ya. Padahal sangat penting. Ya karena apa? Kita berhadapan dengan manusia, dengan human ya. Human ya kalau tidak dikontrol tidak akan berjalan dengan mulus ya. Kita nggak boleh mempunyai paradigma itu gimana balik ke orangnya Pak, kalau orangnya itu nggak mempunyai energi yang kuat atau tidak mempunyai keinginan untuk melakukan cost reduction, nggak akan jalan. Nah, kita nggak boleh mempunyai paradigma di situ. Nah, kita harus mempunyai paradigma dengan orang itu, human itu bekerja harus dikontrol, siapapun orangnya. Nah, termasuk juga cost reduction ini, ya harus ada progressive control. Metodenya macam-macam, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, kemudian nomor 5, penggunaan tools yang tepat. Seperti tadi ya saya sampaikan, saya analogikan menancapkan paku di tembok dengan menggunakan obeng. Nah, ini bisa tapi bukan menggunakan tools yang tepat. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita harus kerjakan di dalam bagaimana kita menggunakan cost reduction ya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki energi yang besar untuk menjalankan cost reduction activity. Betul. Cost reduction itu adalah lintas departemen. Ya. Apakah hanya bisa dikerjakan di departemen yang individu, misalnya produksi, purchasing, PPIC, maintenance, bisa, ya, bisa. Tetapi nggak banyak ya. Saya sering dari pengamatan saya cost reduction itu pasti melibatkan lebih daripada satu departemen ya. Sehingga apa? Di sini diperlukan energi yang besar. Dan ingat, cost reduction itu dilakukan itu merupakan pekerjaan tambahan, sampingan dari pekerjaan intinya. Jadi kalau orang tersebut tidak mempunyai energi yang besar, cost reduction activity-nya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi tadi ke nomor 4, progressive control dari atasan atau departemen itu harus sangat kuat. Ya. Oke, nah yang ke-7, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang saya suka, yang biasa saya sampaikan, PDCA Circle, PDCA Circle, ya, Plan, Do, Check, Action, harus terus-menerus digulirkan. Karena apa? Cost reduction activity yang kita buat secara by design itu tidak bisa dikerjakan dengan satu sekali putaran PDCA. Nggak bisa. Ya kan? Terus ada yang tanya, berapa kali muter Pak? Sampai selesai. Bahkan nggak pernah selesai. Karena apa? Cost reduction itu merupakan bagian daripada improvement activity atau kaizen activity. Ya, jadi PDCA harus tetap jalan, harus terus digulirkan, tidak boleh berhenti. Nah, ini adalah 7 yang harus kita jalankan ya, ketika kita harus mengerjakan cost reduction dan kita akan mendapatkan impact yang besar dalam company ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita mempelajari observasi yang tepat. Oke, silakan next ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk observation tool yang biasanya saya lakukan di company untuk mendevelop suatu project ya. Saya namakan di sini di brown paper adalah peta interaksi antara proses ya. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih tools ini? Nah, ini adalah salah satu tools yang bagus, tepat untuk mengobservasi mulai dari proses-proses yang muncul di produksi di area manufacturing kita ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini kebetulan saya observasi mulai dari marketing, PPIC terus sampai dengan delivery di sini. Ya. Kita cari, ya, masalahnya apa yang muncul. Ya. Nah, mencarinya dengan apa? Ini ada satu teknik yang namanya red cloud analysis di sini. Ya. Jadi setiap orang menempelkan
awan-awan merah tersebut ada yang menamakan pink node, nah, juga boleh ya, atau red node atau apa ya, pink apa kemarin ada yang menamakan, lupa saya ada yang menamakan. Tapi intinya sama, adalah setiap orang menempelkan apa namanya, awan-awan merah di situ. Nah, fungsinya apa? Secara informal, secara activity di lapangan, apa yang dirasakan dengan masing-masing proses tersebut. Nah, tentunya setelah ini kita harus sandingkan, harus kita bandingkan dengan data yang ada. Misalnya contoh, oh sekarang kita banyak masalah di produksi, coba kita lihat. Dengan kacamata yang ada, memang produksi betul-betul bermasalah atau tidak. Jadi kita harus bisa melihat apakah realita yang ada yang terjadi dengan data yang ada itu klop atau tidak. Ya. Kalau klop, nah ini menjadi suatu kesimpulan bersama. Ya, contoh misalnya di brown paper di sini kita bisa lihat, ya kan, salah satu kesimpulannya adalah kusutnya manajemen produksi yang menyebabkan low productivity, quality, dan delivery-nya terlambat, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu model bagaimana kita melakukan observasi ya, masalah untuk menentukan bagaimana cost reduction itu dijalankan. Ya. Model yang lain silakan, format yang lain silakan. Ini hanya salah satu bentuk yang biasa saya jalankan dan yang sudah proven, ya kan, sudah terbukti sangat membantu kita untuk melakukan suatu cost reduction activity. Ya. Oke, ini sama model-modelnya, sama seperti yang tadi, bagaimana kita mengobservasi area digital. Pak, apakah boleh hanya mengobservasi hanya 2 bagian, 3 bagian? Boleh-boleh saja. Ya. Nanti kita sandingkan atau kita gabungkan dengan yang lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan observasi dengan menggunakan tools-tools yang ada, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, kita membuat apa yang namanya cost reduction life cycle. Nah, ini saya suka sekali ini. Cost reduction life cycle. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa cost reduction kita itu hidup. Cost reduction kita itu kita jalankan itu dengan by design. Memang kita ingin mendesain pengurangan biaya. Ya. Cost-nya akan kita turunkan secara gradual, secara desain. Nah, ini contoh misalnya ya. Nah, saya buatkan di sini ilustrasi. Ya, misalnya di sini sebentar saya ini ada ambilkan ya ini ya. Nah, ini adalah initial price di sini. Misalnya saya gambarkan setinggi ini ya, setinggi ini misalnya setinggi X gitu ya. Nah, ini product price ini merupakan initial price kita. Nah, kemudian manajemen minta ya, saya ingin dong processing cost kita secara total saya ingin turun sampai 15%. Nah, ini menjadi apa namanya target kita yang di bagian kanan di sini, yang final price di sini. Ini turun sampai dengan 15%. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita mempunyai inisialnya seperti apa, kita punya target seperti apa. Nah, targetnya akan kita bedah, kita desain, ya. Ya. Nah, tentunya contoh misalnya yang ini tadi saya sampaikan, oh ya, nanti distribution cost itu mempunyai porsi, mendapatkan porsi, akan mempunyai target akan menurunkan biaya proses ya, yang menyangkut ke arah produk price itu bisa besar 2%. Kemudian purchasing, material cost-nya mempunyai target 3%. Processing cost-nya di produksi dan sebagainya itu mempunyai target 5%. Kemudian failure cost ya di quality punya target menurunkan 1%. Transportation cost mendapatkan bagian untuk menurunkan biaya untuk cost reduction-nya 2%. Terus kemudian water electricity cost, katakanlah ingin mempunyai target untuk menurunkan biaya sebesar 2%, sehingga total kita bisa melihat di sini 15%. Nah, ini yang saya maksud dengan cost reduction life cycle. Nah, kalau kita ingin membuat suatu apa namanya cost reduction yang betul-betul hasilnya ada, kita harus menggunakan ini. Ya. Pertanyaannya, Pak, itu yang dilakukan dulu yang mana?
Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Itu tergantung daripada observasi kita dan juga dari teknikal daripada orang-orang yang mengeksekusi. Ya. Biasanya kalau saya, mana yang saya sentuh dulu adalah yang betul-betul membuat masalah di pusaran secara company. Itu yang saya sentuh dulu, ya. Biasanya seperti itu. Contoh 7 bulan yang lalu ada satu development project di satu perusahaan pensil di Jawa Barat, ya. Awalnya dia melakukan pingin lean. Oke, kita masuk lean. Karena apa? Lean itu merupakan suatu konsep untuk meningkatkan produktivitas, ya. Bahasa kita tadi kalau menurunkan produktivitas berarti cost reduction juga. Oke, ketika kita masuk sana sudah mulai jalan, apa yang terjadi setelah kita observasi sebenarnya muncul masalah yang lebih bahaya lagi di dalam delivery di marketing. Karena apa? Seringnya bermasalah komunikasi antara marketing dan produksi, komunikasi marketing dengan material planning. Sehingga apa? Harusnya delivery-nya tepat waktu mundur. Nah, sehingga apa? Ini yang tidak tertangkap, ini yang menjadi masalah. Dan masalah itu menyangkut ke skala company. Nah, ini yang kita eksekusi sedikit. Jadi kembali lagi tadi setelah kita grand design seperti ini, ya kan, kita akan melihat lagi mana yang paling bermasalah, ya, mana yang sangat mengganggu di dalam operasional kita. Tapi kalau misalnya, Pak, kalau dikerjakan bareng-bareng bagaimana? Itu lebih bagus. Tapi pertanyaannya, apakah di setiap departemen itu mempunyai energi yang besar? Oh, punya Pak, kita sudah terbiasa. Itu perlunya kita melatih cost reduction di segala lini. Ada 1-2 perusahaan yang saya temui, sudah pernah ada yang menjalankan seperti ini. Semua departemen, semua lini mempunyai beban cost reduction. Dan mereka berjalan dengan baik eksekusinya. Ketika saya tanya, sudah berapa lama? Sudah menjadi kebiasaan kita Pak, per setiap tahun. Nah, ini arah daripada cost reduction. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan yang tadi di bawah ini, yang ada slide cuil tentang where we do kaizen atau continual improvement. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa untuk melakukan cost reduction, ya, di setiap area, mau distribution cost, material, processing dan sebagainya, toolsnya sangat banyak sekali. Ini kalau saya melihat di sini ada value stream mapping, ada manufacturing cost improvement, ada line balancing, ada productivity movement, ada kaizen, ada 5S, ada TPM, dan ada just in time, ya. Atau tentang quality, ada Six Sigma, FMEA, QC7 tool dan sebagainya. Nah, tetapi seringkali kita salah menggunakan alat yang tadi saya katakan tadi, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tepat sasaran, menusukkan paku di tembok, ya pakai palu, ya. Untuk shortcutnya tidak ada jalan lain, mentoring. Cari pelajari dari atasan-atasan Anda, Pak, cocoknya pakai tools yang mana? Atau kalau dari company tersebut tidak bisa, ya berarti harus hire dari tempat lain, konsultan-konsultan yang lain yang cocok, ya, tepat untuk mengeksekusi tools mana yang cocok untuk eksekusi A, B, C dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah satu ini. Nah, di samping kanannya ini hal yang menarik. Baru semalam saya berdiskusi lewat LinkedIn. Ada satu orang managing director dari India, ya. Dia menuliskan ini. What do you guys prefer? Ada TPS, TQM, ada VSM, ada VCM, ada LM, ya. Lean Manufacturing, Broadcast Manufacturing, Visual Stream Mapping, Total Quality Management, Toyota Production System. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, sama seperti orang India di LinkedIn itu, Bapak Ibu milih yang mana? TPS, TQM, VSM, VCM, atau LM untuk melakukan cost reduction. Nah, ini adalah PR dari kita semua, ya. Semuanya bagus, semuanya benar,
semuanya merupakan tools improvement, tapi balik lagi, mana yang cocok untuk area saya, mana yang cocok untuk sakit saya, mana yang cocok untuk mengatasi masalah yang ada di kita. Itu perlu skill. Ya. Jangan sampai ya kan, kita melakukan seperti gambar di bawah. Nih, yang ada apa namanya? Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Apa itu? Adalah orang ingin melompat tembok, ya kan? Saya gambarkan sedikit mungkin kalau nggak bisa ini ya. Mungkin ada yang lihat dari handphone segala macam. Orang ingin menaikin tembok, dia perlu tangga. Satu, nggak cukup, minta tangga 2, tangga 3, tangga 2 akan sampai puluhan. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa melewati tembok. Mengapa? Karena dia tidak menggunakan tangga itu dengan proper. Jangan sampai kita menjadi orang yang di bawah ini tadi. Sudah training macam-macam, sudah belajar macam-macam tools, tapi tidak tepat menggunakannya. Ya. Oleh karena itu, slide ini sangat membantu kita semua untuk betul-betul tahu mana tools yang cocok untuk cost reduction yang kita kita lakukan. Kalau masing-masing tools ini bagaimana menjalankannya, mungkin di sesi yang lain ya, atau mungkin sekarang cari di internet atau training di beberapa orang ya, mentoring di beberapa orang ya, atasan Anda dan sebagainya ya, itu kan banyak ya, karena tools-tools ini sudah dikenal banyak saya pikir ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, melanjutkan tadi yang di proses cost reduction life cycle di sini, bagaimana cara menurunkannya, target-target yang ada supaya betul-betul tereksekusi sampai di bawah. Caranya bagaimana? Nah, ini ada satu konsep yang namanya GRD, Goals Roll Down konsep. Seperti apa? Kita lihat ya di sini ya, sekilas ya. Nah, ini ada suatu struktur segitiga di sini, di mana saya membedakan, ya kan, antara goals yang dimiliki oleh BOD, Board of Director ya, dengan manajer itu berbeda. Dan targetnya manajer dengan supervisor itu berbeda juga. Sampai ke operator pun berbeda. Tetapi ya, target yang berbeda ini saling menyambung, saling menunjang. Artinya apa? Kalau operator goals-nya tidak tercapai, pasti leader-nya nggak tercapai. Kalau leader goals-nya tidak tercapai, pasti supervisor goals-nya tidak tercapai. Dan terusnya sampai ke atas. Ya. Nah, kurang lebih nanti nanti berikutnya akan saya jelaskan mungkin lebih detail. Nah, target-target ini harus bersifat SMART. Masih ingat ya, Bapak Ibu sekalian, apa itu SMART? Ya, banyak sudah kita kenal semua, specific, measurable, countable atau acceptable ya. Namanya R-nya adalah reasonable ya, timetable dan sebagainya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah paham. Saya ingin fokus ke GLD konsep di sini aja ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini ada satu slide, ya, mudah dipahami mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gini, seperti yang saya katakan tadi, setiap layer di sini, setiap level itu berbeda. Contoh ini saya membuat paling gampang itu di production area ya di sini. Kalau BOD goals itu mempunyai target katakanlah sales per month-nya itu adalah 8.000 US dollar per tahun. Targetnya manajer berapa? Apakah 800.000? Tidak. Targetnya manajer harus mengolah. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan 800.000 US dollar ini, saya harus memproduksi berapa per bulannya? Contoh, 80.000 kilo per bulan. Jadi kalau sudah 80.000 per kilo per bulan tercapai, pasti sales 800.000 US dollar yang di atasnya tercapai. Terus bagaimanakah supervisor goals-nya? Apakah berbeda atau sama? Berbeda. Ini, supervisor goal-nya menjadi output per minggu. Harus menciptakan 20.000 kilo atau 20 ton. Ya. Leadernya bagaimana? Berbeda juga, menjadi target harian.
ya, atau operatornya berbeda juga menjadi target yang per jam. Inilah yang saya maksud dengan namanya konsep GRD. Ya. Pak, apakah boleh yang lain? Silakan. Ya. Kita berkreasi, intinya apa? Ya. Dari atas sampai dengan bawah berbeda. Contoh yang tadi saya sebutkan tadi, misalnya quality reject ingin kita turunkan ya dari 8% menjadi 5%. Itu targetnya siapa? Targetnya atas di sini. Targetnya manajer bagaimana? Harus berbeda. Caranya bagaimana? Macam-macam. Ya, itu teknik-tekniknya seperti itu ya. Nah, ketika target yang ada sudah ditetapkan di sini dan berbeda-beda, apakah sudah selesai? Tidak, ya. Harus ada satu agenda lagi yaitu follow up ya. Ya, karena apa? Human, balik lagi human ya. Kita harus mempunyai tools untuk memfollow up yang kegiatan-kegiatan yang berlangsung ya. Nah, cara follow up-nya seperti apa? Juga berbeda-beda. Contoh misalnya kalau untuk BOD goals ini ada monthly meeting, ada kemudian bawahnya lagi adalah ada weekly meeting, ada daily meeting, ada monitoring investor dan sebagainya. Ini adalah tools-tools yang kita pelajari nanti di dalam melakukan menjalankan GRD konsep ini ya. Nah, ini secara garis besar GRD konsepnya. Terus kemudian cara penuangannya bagaimana? Nah, ini kurang lebih ini contohnya tadi ya. Kembali lagi yang tadi di apa namanya cost reduction life cycle tadi. Misalnya kita mempunyai target 15% cost reduction sebesar 800.000 US dollar ya. Nah, ini harus dipecah. Contoh misalnya distribution cost tadi itu adalah apa namanya punya beban untuk mendapatkan saving cost 2% daripada total product price. Ini targetnya siapa? Targetnya manajer. Bukan target seluruh departemen, bukan. Biasanya itu ya, kalau departemen ya, manajer. Kamu enggak, kalian tahu enggak sekarang kita punya target cost reduction 2%. Itu betul, tetapi itu tidak bisa dibayangkan oleh layer bawah Anda. Nah, ini yang penting. Nah, konsep GRD untuk meng-clearkan, untuk memberi jembatan sampai ke bawah supaya eksekusi cost reduction-nya dapat terselenggara dengan baik. Ya. Contoh misalnya distribution cost di sini ya, 2%. Oh, berarti dituangkan menjadi supervisor goals. Ya, artinya apa? Oh, saya harus mempunyai load rate ya dari kendaraan kita, kendaraan saya, karena ini berhubungan dengan departemen distribution cost yang fungsinya apa namanya mendeliver apa namanya barang-barang pengiriman kita harus 95%. Mengapa kok 95%? Ya, karena dari observasi kita sebelumnya, nggak tahunya angkutan kita itu kalau jalan kadang-kadang nggak penuh sudah jalan. Cuma 50% sudah jalan, 20% jalan. Karena apa? Sudah dikejar, sudah ditunggu customer, Pak. Nanti customernya teriaknya apa? Akhirnya apa? Kadang-kadang kita satu box saja jalan, Pak. Nah, ini ya. Nah, itu menjadikan supervisor load rate 95%. Kemudian bawahnya diterjemahkan berbeda lagi. Semakin ke bawah, targetnya harus semakin detail, harus semakin clear, harus semakin nampak. Ya, ya contohnya yang untuk distribution cost, oh pokoknya goals-nya adalah untuk staff 1 bulan biaya distribusinya itu 100 juta maksimum. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau lebih kamu loss. Nah, ini adalah metode daripada GRD untuk apa namanya eksekusi cost reduction yang ada ya. Contohnya lain lagi, ini misalnya material cost ya. Biasanya orang purchasing ya, ini punya beban untuk menurunkan biaya material sampai dengan 3% segala macam. Nah, ini juga harus di-breakdown. 3% itu miliknya manajer, harus diingat. Supervisornya bagaimana? Harus mempunyai membreakdown lebih detail lagi. Katakanlah apa? Oh ya, saya material A saya mempunyai target secara grand design saya, material A nanti saya akan turunkan itu 5%. Material B 2%. Material C 3%, material D 1,5%. Nah, model-model seperti ini yang akan kita jalankan ya.
Terus kemudian goals-nya staff atau officer lebih rendah lagi. Contoh misalnya, ya, tidak boleh sama dengan supervisornya yang pasti ya. Misalnya targetnya adalah stok opname yang dilakukan per bulan harus 99,5% sama. Hubungannya apa, Pak? Ini penting. Karena apa? Perhitungan 3%, perhitungan 5% yang di atas-atasnya, itu adalah by data, bukan by fisik. Sehingga apa? Kalau stok opname salah, ya kan? Pasti perhitungan cost reduction yang dijalankan di atas-atasnya salah. Saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan, ya. Stok opname-nya ini sampai rasio ketepatannya hampir 90%. Jadi 10% itu salah. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Materialnya di list ada, kenyataannya nggak ada. Tapi kebalikannya gitu. Di listnya nggak ada, tapi kenyataannya ada. Ini sangat penting di dalam terutama di warehouse delivery ya. Ini sangat penting. Kemudian rejection-nya 1%. Karena apa? Kadang-kadang orang warehouse nyimpennya seenak sendiri, ya. Forklift-nya nabrak, barangnya jatuh dan sebagainya. Atau pengiriman dari vendor kita kontrolnya akurat. Akhirnya apa? Ketika mau dipakai, nggak taunya barangnya reject. Seperti ini ya. Departemen yang lain silakan di breakdown sendiri masing-masing, kurang lebih seperti itu ya. Yang terakhir ini saya kasihkan untuk yang paling mudah di processing cost ya, di produksi. Misalnya contoh paling besar ini biasanya produksi ya. Punya target menurunkan biaya proses 5% secara total. Ini juga manager goals. Ya, supervisor goals harus berbeda lagi. Contoh misalnya ini pas kebetulan mungkin perusahaannya sudah menggunakan indeks productivity menggunakan OEE. Ya, seperti yang kita diskusikan di webinar seminggu yang lalu ya. Kadang-kadang OEE semua mesin rata-rata harus 85%. Ya, ini goals-nya supervisor. Diturunkan ke bawah, ke staff atau leadernya maintenance berbeda-beda. Misalnya line A 82, line B 85, line C 86. Ya. Bahkan saya sampai biasanya kalau mendevelop TPM, saya turunkan lebih bawahnya lagi. Kalau tadi line A 82% contohnya ya, padahal line A itu ada terdiri dari 5 mesin. Saya breakdown, mesin A ini harus berapa persen OE-nya, ini persen berapa OE-nya, dan siapa yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian setelah kita menyusun desain untuk cost reduction target, ini kita baru susun targetnya ya ini ya. Jadi target aja itu sudah di dalam processing cost reduction itu juga harus ada grand design-nya. Ya. Nah, berikutnya tools for follow up. Setiap target yang ada di sini harus terfollow up. Ya, dan harus berjenjang. Semakin bawah harus semakin sering. Jangan follow up ke staff atau teknisi atau yang paling bawah itu bulanan. Manajernya juga bulanan. Terus kemudian ke BUD-nya juga bulanan. Itu jangan bermasalah, harus dibedakan ya. Nah, ini kurang lebih bagaimana kita mendesain suatu target sehingga cost reduction kita itu dapat smooth ya, dapat lancar sehingga nanti hasilnya akan bermanfaat dari bagi organisasi atau dari perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya akan kita pasangkan di sini brown paper. Ini hanya menuangkan dari yang tadi kita observasi, terus kemudian kita pilah-pilah, ya. Kita tentukan masing-masing, kita tentukan di brown paper masing-masing area, masing-masing proses, masing-masing departemen itu targetnya apa saja. Rencananya apa dan sebagainya. Ya. Ini hanya yang terakhir adalah bagaimana kita mengontrol agar cost reduction itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah salah satu hasilnya. Ya. Salah satu hasil di dalam klien saya. Oh cukup lama, ini 2016 berarti mungkin 4 tahun yang lalu ya. Yang 4 tahun lalu kita kerjakan. Nah, ini juga seperti itu, ya. Cost reduction dengan menggunakan berbagai model tools. Awalnya
company ini juga minta ke saya lean saja. Saya katakan, saya ajak diskusi, Pak, sebenarnya Bapak ingin menjalankan lean murni atau ingin meningkatkan produktivitas dan mendapatkan cost reduction di situ. Oh, Kak, kita ingin cost reduction dengan menggunakan ini. Saya paparkan tadi trik-trik kita, terus kemudian pola daripada development kita, akhirnya perusahaan tersebut setuju, ya kan? Tapi koridor utamanya lean. Oke, kita jalankan. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kita start project ya kan di sini di bulan Maret di Januari ya di Februari kita start project. Nggak banyak yang kita kerjakan di sini, kita melakukan 7 ways finding ya kan, karena dari observasi awal kita memang yang bermasalah di area di perusahaan tersebut adalah tentang eksekusi daripada diproduksinya ya, sehingga kita melakukan di sini tools kita yang kita implementasikan untuk cost reduction adalah Kaizen implementation ya, atau di sini sudah mulai kan lean-nya udah jalan kira-kira 1, 2, 3, 4 bulan sudah stuck, nggak akan naik lagi, bergerak di antara 114, 117 saya katakan. Bapak, Ibu, ini kalau seperti ini nggak akan bisa naik lagi. Kita jalankan dengan menggunakan BIMOS implementation. Apa BIMOS itu adalah Behavioral of Manufacturing Management Operating System. Jadi manajemen operasinya yang kita olah, cara kontrolnya, cara kerjanya, manajemen kontrolnya kita rubah. Bisa menaikkan 10% productivity up-nya. Ya. Kemudian kita jalan 2 bulan tetap stuck 127%, ya kan? Nah, kita ada tools baru lagi. Apa itu namanya PPIC new format. Ini apa namanya? Ini kita bahasa kita ya, tapi intinya saya di PPSC new format di sini adalah bagaimana PPSC sudah harus melihat kemampuan dari pada produksi. Kalau bahasanya lean harus sudah bisa melihat leveling produksi itu seperti apa. Karena apa? Nggak taunya di proses-proses sebelumnya PPSC itu di dalam membuat suatu planning production ya, itu tidak berdasarkan dari kemampuan produksi, tetapi hanya berdasarkan apa? Permintaan dari customer. Pada permintaan dari customer bisa dirubah. Katakanlah seperti ini. Customer minta barang A, B, C. A tanggal 5, tanggal 10, B tanggal 11, tanggal 12. Ya. Padahal dia turunkan ke produksi seperti itu juga, persis. Ya. Padahal sebenarnya barang A, B, C tadi itu sama customer itu dibutuhkan tanggal 20. Nah, produksi di kasus perusahaan ini sudah bisa mulai memahami, oh diproduksi itu lebih mudah, nggak banyak lossesnya itu kalau menggunakan seperti ini. Nah, ini yang saya namakan PPIC new format. Bisa menaikkan nggak terlalu banyak, mungkin sekitar hampir 10% juga ya, saya kurang lebih. Jadi totalnya hampir setahun kita develop, ini naik, perusahaan ini naik 34% ya. Nah, efeknya apa? Nah, kita bisa melihat di sini, slide berikutnya ya. Yang diukur saat itu karena dia menginginkan dari manajemen hanya cost reduction, melihat daripada biaya tenaga kerja. Nah, ini kita lihat di sini total direct cost-nya itu 81% dari budget. Jadi kalau misalnya budget awalnya itu dalam setahun katakanlah itu ya, itu 100M gitu ya. Ini hanya mengeluarkan biaya produksinya hanya mengeluarkan 81% dari budget yang ada ya. Dan ini ada total direct cost-nya ya. Dan secara keseluruhan man hour secara company keseluruhan ada biaya-biaya staff dan sebagainya. Kalau di sini yang ini kan operator aja ya. Ini hanya 90% dari budget. Artinya company tersebut sudah bisa menurunkan cost reduction cost di dalam manpower ya. Itu besar 81% untuk direct cost-nya dan secara total 90%. Kita bisa turun 10% ya. Nah, dari hasil yang tadi ya. Dan masih banyak hasil-hasil yang lain didapatkan dari activity ini ya. Oke, next. Oke, kita selesai diskusi kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di web chat. Admin, sudah ada yang masuk? Ada satu ini ya.
Ada saya itu mungkin host bisa ditampilkan ke saya ya supaya tidak di depan slide ya. Oke, oh saya stop share dulu ya, share ininya ya. Oke. Saya bacakan ini pertanyaan pertama. Kalau ada yang bertanya langsung di chat atau admin ada yang ingin ini langsung berhadapan? Enggak ada ya. Oke, sip. Ini saya sebutkan ini. Sejauh mana manajemen harus terbuka terkait cost organization? Nah, oke ini. Ini dulu ya saya jawab ya. Sejauh mana manajemen harus terbuka terkait cost organization? Tidak usah terbuka seluruhnya. Tidak usah. Ya kan? Mungkin dibagi-bagi kalau manager level mungkin angkanya. Ya. Nah, biasanya yang saya lakukan kalau semakin turun ke bawah itu hanya rasio saja. Jadi contoh misalnya productivity apa namanya? Misalnya kita naikkan 10%. OEE-nya jadi berapa? Atau kalau maintenance downtime-nya jadi berapa? Jadi itu adalah penuangan-penuangan apa namanya tentang cost organization ya. Jadi bagannya yang paling penting adalah yang penting adalah bagannya. Tidak perlu sampai rupiahnya itu sampai diketahui sampai ke bawah, tidak perlu, tidak harus sampai seperti itu ya. Jadi dari pengalaman saya itu yang apa namanya yang bisa dilakukan ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang sampai salesnya itu di open sampai ke karyawan bawah, ada juga. Ada seperti itu. Itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah apakah ada contoh perusahaan yang benar-benar terbuka terkait hal ini? Ada. Klien saya ada. Ya, ada. Jadi ada. Sampai salesnya aja kebuka. Bahkan salesnya itu diupdate setiap minggu di WA Group. Sampai ke level yang bisa mengetahui, sebentar, itu sampai ke level Pak Moko online enggak ya? Sampai ke level lead supervisor ya, sampai ke level supervisor ada ya. Tapi itu kembali lagi ke perusahaannya ya. Tapi kalau ditanya ada atau tidak, ada. Klien saya ada ya. Dampaknya seperti apa? Sangat luar biasa. Ownernya bercerita sendiri, wah saya nggak usah bingung Pak. Awalnya owner juga agak nggak suka dengan itu. Tapi saya ngomong Pak, simple aja Pak. Bapak bisa dapat katakanlah omset sebulan 3M, 4M. Apakah hasil seperti itu menjadi iri daripada karyawan? Enggak juga, Pak. Ya betul, memang karyawan nggak akan iri, memang perusahaannya memang gede, ya kan? Pertanyaan kedua, misalnya, ini contoh ya, ini contoh. Saya tanya lagi ke ownernya, Pak, apakah menurut Bapak setelah Bapak menyampaikan sales per month-nya dengan sales per week-nya diketahui sampai dengan level supervisor, dan supervisor itu tahu, oh Bapak tahunya dapatnya itu 3M, 4M, atau 5M. Kira-kira supervisor itu bisa bayangin nggak 3M itu sebesar apa? Nah, saya pikir beberapa supervisor tidak bisa membayangkan 3M itu seberapa, itu nggak tahu. Sehingga apa? Akhirnya dari diskusi itu owner mempersilahkan, oke Pak kita coba, toh nggak masalah itu sebulan 2 bulan kita keluar kalau misalnya nanti ada di efek. Nah betul, apa efeknya? Ya, ini terbukti sekarang. Ya, ini keberuntungan ya lagi ya dengan keputusan manajemen seperti itu. Sekarang ini corona kan, COVID ya. Dan kebetulan vendor apa namanya perusahaan yang tadi yang saya sampaikan tadi itu merupakan vendor dari perusahaan besar lagi down juga. Akhirnya apa? Yang lain pada ribut dipotong 50% masalah yang merutu, tinggal open aja, ya kan? Akhirnya apa? Menerima. Nah ini salah satu keterbukaan ya. Tapi saya pikir nggak banyak ya. Tetapi kalau tadi ada pertanyaan ada nggak benefitnya apa, ya itu saya sampaikan seperti itu ya. Oke. Karena hal ini terkait rahasia perusahaan. Mohon, oh ya, ya tadi ya karena kalau dikeluarkan ini terkait rahasia perusahaan. Betul, ya itu rahasia perusahaan dan nggak semua rahasia perusahaan itu bisa dikeluarkan. Tetapi saya katakan tadi tidak harus berupa angka. Ya, tidak harus berupa angka, ya, tidak harus. Ya, modelnya seperti apa? Yang tadi tadi kita pelajari bersama dengan format GRD tadi, ya. Oke ya, saya pikir pertanyaan ini bisa terjawab. Nanti kalau kurang puas atau ada pertanyaan atau bahkan mungkin berinteraksi dengan saya,
Silakan ke admin. Ada berikutnya? Oke, ini ada. Oh, ada sisi foto, nggak usah ini ya. Oke, admin berikutnya ini ada ini. Bagaimana implementasi reduction cost apabila target dari BOD berubah? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Sebenarnya target itu boleh berubah nggak, Bapak Ibu? Boleh ya, boleh. Target BOD berubah. Ya. Tapi yang jelas harus ada termnya, ada waktunya. Jangan katakanlah hari ini minta 1 juta, besok 2 juta, itu bermasalah. Kalau seperti itu terjadi, sampaikan ke BOD-nya. Pak, ini nggak bisa seperti itu. Nah, biasanya saya membuat yang paling bagus itu dirubahnya, ya kan? Itu per quarter. Ya, kalau per bulan terlalu pendek lah kalau dari pengalaman saya, ya. Per quarter, ya. Jadi quarter 1, quarter 3, tadi 1 tahun dibagi 4 kali, ya. Target berubah, bagaimana minta BOD-nya supaya jangan berubah. Kalau mau berubah, sebaiknya 3 bulan sekali, ya. Saya arahkan ke sana, ya. Oke, next. Ada pertanyaan berikutnya? Ini ada. Bagaimana implementasi reduction cost apabila dari target dari BOD berubah? Oh, sudah sama yang tadi. Kapan waktu yang tepat untuk implementasi reduction cost ini digunakan? Ah, ini sangat bagus. Lupa, ini bagus ini pertanyaan, ya. Ini. Biasanya reduction cost ini, ya kan, itu tepat untuk dikerjakan saat kapan? Saat perusahaan sudah tidak bermasalah dengan sales-nya, market-nya. Jadi kalau untuk dari Bapak Ibu sekalian merupakan startup, terus kemudian mungkin masih belum mempunyai market yang bagus, masih berusaha mencari pasar, atau bahkan indikasinya, instrumennya paling gampang kalau Ibu masih mempermasalahkan gaji karyawan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Cash flow-nya bermasalah, ya. Cash flow bermasalah gara-gara sales-nya bermasalah. Jangan coba-coba membuat reduction cost. Karena apa? Dari pengalaman saya tidak efektif. Jalannya jalan, saya katakan jalan ya, jalan, tetapi tidak efektif. Mengapa? Di dalam proses bahasa improvement kita, ya kan, itu namanya mudah kalau bahasa saya. Karena apa? Lebih baik kita fokus ke arah membesarkan pasar dulu daripada cost reduction. Karena apa? Karena nanti kalau cost reduction dijalankan, ya kan, efeknya akan besar terhadap company, terhadap psikologi daripada perusahaan. Tetapi di lain pihak yang bersamaan, salesnya bermasalah, ya. Jadi kapan yang tepat kalau sudah nggak bermasalah dengan sales, ya, seperti itu, ya. Pak, tapi kalau sales saya turun bagaimana, Pak? Ya, ya, salesnya yang harus digenjot, ya. Asal ya kan tadi namanya cost reduction loh, ya. Artinya apa? Cost yang ada betul-betul sudah sudah terobservasi kalau tidak ada pemborosan yang besar, ya. Ini menarik, saya lanjutkan ini tentang pertanyaan ini. Baru kira-kira dua hari yang lalu saya berdiskusi dengan salah satu manajer factory, ya, di satu perusahaan yang klien saya. Beliau menyodorkan, Pak, ini ada keadaan kita sekarang ini, ya. Ini ada produk baru, ada ini baru, kita untung, Pak, per kilonya 5.000 sekian. Oh ya, terus saya tanya manajer factory tersebut, saya tanya, katakanlah si A, ya, Pak, saya tanya, Bapak menghitung itu profitnya per kilonya itu 5.000. Saya katakan, Pak, saya tanya, kan itu dalamnya sudah termasuk biaya proses, biaya karyawan, biaya dan sebagainya kan, Pak? Oh, sudah termasuk, Pak. Udah net kita dapat 5.000 per kilo keuntungannya. Saya tanya sekarang, Pak, si A, katakanlah Asep lah, mohon maaf ya, mungkin ada yang sama namanya. Saya tanya, Asep, saya tanya, kalau misalnya Bapak, perhitungan Bapak ini itu mendapatkan zero, tidak ada untung, apa yang Bapak lakukan? Dengan simpelnya Bapak tersebut menjawab, kita nggak akan jalan, Pak. Karena apa? Mengapa? Kita
jalan, tetapi kita nggak untung. Saya ketawa, saya katakan dengan itu betul, tetapi ada cara perspektif yang berbeda dan menjadikan salah. Loh, kenapa Pak? Orang nggak untung, kenapa harus jalan? Saya tanya sekarang, perusahaanmu lagi bermasalah nggak dengan salesnya? Iya Pak, sales kita itu tiap bulan itu nggak dapat. Bahkan 2 bulan yang lalu mengganggu cash flow kita. Kadang-kadang ada beberapa hampir gaji kita akan mundur. Saya katakan, itulah yang menjadi masalah. Mengapa Anda masih mendiskusikan keuntungan 5.000, 3.000, padahal Anda membutuhkan cash flow saat itu. Nah, ini cocok dengan ini tadi, ya. Maka oleh karena itu saya katakan tadi, yang cocok adalah tidak ada masalah dengan seller. Tapi kalau ada masalah, harus berlihat lagi, ya. Apakah mana yang perlu diperhatikan? Apakah memang cash flow kita yang kita perhatikan saat ini, kita perlu cash money, atau memang betul-betul cash money kita sudah nggak bermasalah, tapi yang perlu adalah cost reduction di berbagai proses tadi. Oke, next, ada lagi admin? Oh, ini. Ini saya tanya ya, pertanyaannya, kalau cost reduction terkait perubahan formula, ini karena tekanan harga bahan baku, sehingga hanya objektifnya untuk maintain profit supaya stabil, pertanyaannya adalah kegiatan tersebut apakah disebut cost reduction? Pertanyaan bagus sekali. Saya jawab, iya, itu cost reduction. Jadi cost reduction itu bukan berarti mengurangi biaya proses atau biaya yang dikeluarkan, tetapi cost reduction itu juga berfungsi untuk maintain daripada permintaan customer yang ada, ya kan? Apalagi mungkin Bapak ini berada di food factory ya katanya. Food company seperti itu. Food company itu wah gila-gilaan reduction cost-nya ya. Beberapa klien saya itu juga berkecimpung di dalam bahan baku. Dalam 3 tahun 5 tahun terakhir ini memang betul-betul persaingan cukup keras ya kan, meskipun salesnya juga pertumbuhan tiap tahunnya juga cukup bagus ya dibandingkan bisnis-bisnis profil yang lain, tetapi untuk makanan ya mungkin ya kalau ini ada bahan bagus sehingga ada berbicara dengan formulasi segala macam ini tadi ya. Jadi termasuk ya saya katakan di situ termasuk cost reduction meskipun kita tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, ya. Jadi kita harus beranggapan jangan hanya melihat cost reduction, oh setelah cost reduction kita dapat untung lebih besar. Belum tentu. Bisa juga cost reduction adalah untuk maintain. Ya. Dan itu termasuk cost reduction ya. Dengan merubah formulasi dan sebagainya, ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, mungkin di chat di sini ada, saya cek lagi. Nggak ada ya? Sudah semua ya? Admin sudah ada semua ya? Ada. Ada? Ada baru. Oke, apa silakan? Apa mungkin? Mungkin disampaikan saja, disebutkan host, dibacakan saja. Kegiatan cost reduction ini sebaiknya dimotori atau di-lead oleh level apa saja? Nah, oke. Bagus banget ya. Cost reduction ini dimotori atau di-trigger oleh di-guide oleh siapa? Dari pengalaman saya, manager level. Karena apa? Manager level itu up and down bisa. Dia tahu menyentuh ke direksi, dia tahu apa yang secara kuantitatif dia tahu berapa, dan yang di bawahnya dia bisa mengeksekusi di bawahnya. Jadi saya pikir yang paling cocok adalah manager level, tetapi secara operasional di bawah, ya kan, mungkin bisa didelegasikan ke level bawahnya, baik supervisor atau staff dan sebagainya. Tetapi target utamanya tanggung jawab utamanya adalah dari manager level ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Belum ada. Tidak ada ya. Oke, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri cukup sekian. Oh, ada satu slide lagi, ini yang menjadi closing kita ya. Jadi kalau nanti ada beberapa yang ini, ya ini tolong kalau ada yang mau memberikan donation untuk kegiatan kita, bisa mungkin di screenshot, ya kan? Atau ada juga yang ingin mendapatkan sertifikat webinar yang ini,
juga nanti bisa dikontak dengan admin kita, dengan Ibu Ele. Nanti silakan foto dan kirim chat ya, ke WA chat ke nomor sekian dan juga ke email kita ya. Nanti bisa kita sampaikan, kita buatkan sertifikatnya ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mendapatkan topik-topik yang lain ya untuk kita sajikan dengan webinar-webinar kita, silakan kontak ke admin kita dengan Ibu Ele ya kan, seputar manufacturing atau yang lain-lainnya nanti akan kita bahas ya. Dan kemudian kalau ada yang tinggalan atau pingin melihat webinar kita seperti apa yang tadi mulai dari awal atau yang TPM minggu lalu seperti apa, bisa buka channel YouTube kita. Kita semua upload di channel YouTube kita ya, bisa melihat di sana ya. Oke, dari kita cukup sekian. Terima kasih kebersamaannya. Cukup menarik di dalam diskusi kita siang ini tentang cost reduction. Pertanyaan-pertanyaannya juga cukup berbobot dan menarik sekali. Kalau masih ada pertanyaan silakan kontak admin kita, nanti akan kita jawab secara email atau WA dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu di webinar dengan judul-judul yang menarik lainnya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Indro Agung dari Integrity Training Consulting. Ya, terima kasih, sama-sama. Aku permisi ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga pamit. Terima kasih Mas Triana. Ya, Pak Sofi. Terima kasih.